Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dia Cipta Dewi, nomor absen 20 dari kelas 12 F52. Dan hari ini saya bakal ngajak teman-teman semua buat nemenin saya untuk membuat tugas ujian praktek sosiologi dengan tema kearifan lokal. Dan sekarang saya akan menuju ke tempat kearifan lokal yang pertama. Nah, dengan pakaian saya yang seperti ini, kira-kira teman-teman semua bisa tebak nggak saya akan kemana? Yuk, tonton sampai habis! Desa Sukawati adalah salah satu desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali yang dikenal sebagai jantung seni, budaya, dan agraris. Desa ini memiliki 13 banjar adat atau dinas dan terkenal dengan pasar seni Sukawati, industri kerajinan, serta tradisinya yang kental. Salah satu tradisi desa Sukawati yang terkenal yakni pet. Mepet atau pet adalah tradisi unik yang ada di beberapa desa di Bali. Masyarakat Hindu di Bali sejak lama memiliki kebudayaan unik, indah, kaya makna, sekaligus penuh misteri. Mepet yang dilaksanakan di desa Sukawati tidak seperti mepet yang dilaksanakan di desa lainnya yang biasanya peserta hanya diikuti oleh krama istri yang beriringan rapi sambil nyuwun gebogan. Mepet di desa ini juga diikuti oleh krama lanang, anak-anak, remaja, ibu PKK, hingga lansia yang berjalan beriringan dengan menggunakan payas atau busana Bali. Baik, di sini saya sudah berada bersama salah satu peserta tradisi mepet tadi. Bisa perkenalan diri dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Mitra Dewi, bisa dipanggil Gita. Baik, Gita, bisa kita mulai wawancara hari ini? Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih mepet? Pet adalah salah satu tradisi yang biasa dilaksanakan setiap ada layangan. Oke, bisa diceritakan sedikit sudah berapa kali sih Gita ikut acara mepet ini? Kali ini yang kedua kalinya. Apa motivasi utama Gita ikut pet? Apakah ini murni karena kewajiban adat atau memang keinginan tersendiri? Kalau dari saya sih, selain sebagai bentuk bersyukur, saya juga ingin ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang ada di Sukawati. Menurut Gita, seberapa penting peran tradisi pet ini dalam mempererat hubungan antar warga di daerah Sukawati? Menurut saya sangat penting karena mempet merupakan salah satu bentuk gotong royong yang sangat tinggi dan perlu kekompakan. Jika tidak kompak, maka tidak akan maksimal. Apakah ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi peserta mempet ini? Setahu saya dari segi pakaian, wajib untuk mengikuti adat busana Bali. Dan yang terakhir, apa harapan Gita agar kearifan lokal ini tidak luntur meskipun zaman sudah semakin modern? Kalau harapan saya, anak muda zaman sekarang jangan hanya untuk menjadi penonton saja, tapi ikut dalam partisipasi melestarikan budaya. Baik, terima kasih Gita. Tradisi mepet terus dilakukan secara turun-temurun dan pantang untuk ditiadakan karena bersifat sakral. Nilai sakral tradisi ini terletak pada tujuan mepet, yakni Mendak Tirta atau Toyaning yang berada di Pura Taman Beji. Di sini saya sudah berada di lokasi kedua untuk penelitian kearifan lokal yang kedua nih. Yuk ikutin aku. Tapel kucit adalah bentuk mini dari tapel barong bangkung, di mana tapel ini berbentuk kepala babi hutan atau bangkung yang merepresentasikan perwujudan Banaspati Raja sebagai pelindung dari penyakit dan bahaya. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Adik. Perkenalkan, nama saya Dia dan di sini izinkan saya untuk wawancara Bapak sebentar ya. Ya, silakan. Oke, pertama bisa perkenalan diri dulu dengan Bapak siapa? Oh, saya Bapak Ketut Suwali, Banjar Sudan, Sukawati. Itulah Adik. Oke, kita mulai sesi wawancaranya ya. Ya, terlanjutkan. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula Bapak menekuni seni pembuatan tapel kucit ini? Masalah masa kucit ini dari dulu saya belajar waktu SMA. Pelajaran basic saya memang tapel budo. Tapi kelamaan saya dapat kerja di Denpasar, lalu saya tidak meneruskan. Setelah pandemi saya belajar lagi
karena masa kerja saya sudah habis. Ini belajar rapor kucing guna. Oke. Lalu yang kedua, apa jenis kayu yang paling bagus digunakan untuk membuat tapak kucing agar kuat tapi tetap ringan untuk dipakai? Oh, masalah kayu, ada kayu bule dan kayu senar. Pada umumnya itu aja yang pakai, bisa kayu lain. Saya yang sehari-hari pakai kayu sanat aja, adik. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah tapal dari kayu gelondongan sampai jadi? Kayu gelondongan saya ini nak pasung nih. Paling dari gelondongan sampai jadi kemarin dapat hanya segini aja. Oke. Lalu dalam tradisi Bali, apa sebenarnya makna atau simbolisme dari sosok kucing atau anak babi ini? Oh, kalau anak babi ini pada umumnya dipakai oleh anak-anak kecil untuk bermain-main. Yang kalau yang besar itu baru pakai lawang tiap-tiap galungan itu. Lalu, bagaimana Bapak melihat minat generasi muda saat ini terhadap seni ukir tapal tradisional? Oh, masalah minat, Bapak optimis sekali ini generasi mendatang masih makin berkurang ini. Mudah-mudahan ada generasi untuk melanjutkan ini karena sangat laris ini di pasaran. Oke, dan yang terakhir, apa pesan atau harapan Bapak untuk pelestarian seni tapak kucing ini di masa depan? Masalah pelestariannya tidak mata pencaharian ini mungkin ada aja mungkin generasi mendatang ini untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Tapel ini sering digunakan dalam tradisi ngelawang atau keliling desa sebagai mainan anak-anak atau sekedar dekorasi rumah bernuansa etnik khas Bali.